Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mahdiana dengan NIM 252050045. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek analisis real saya pada materi fungsi tangga yang terdiri dari dua materi, yaitu yang pertama definisi fungsi tangga dan yang kedua fungsi tangga sebagai aproksimasi. Nah, materi ini diambil dari buku Introduction to Real Analysis oleh Robert Gebato dan Donald pada halaman 145 sampai 146. Nah, tugas proyek ini dibimbing oleh Bapak Dr. Doni Permana MSI. Nah, sebelum masuk ke materi utama, berikut adalah materi-materi yang akan dibahas pada presentasi ini. Yang pertama yaitu tentang aproksimasi, apa maksudnya aproksimasi dan bagaimana aproksimasi bekerja dalam matematika. Nah, yang kedua yaitu definisi fungsi tangga, apa itu fungsi tangga, apa karakteristiknya, dan apa contoh-contohnya. Nah, yang ketiga yaitu fungsi tangga sebagai aproksimasi, di mana nanti di sini akan dibuktikan bahwa fungsi tangga itu mendekati sebuah fungsi kontinu gitu. Nah, agar kita lebih memahaminya, kita mulai membahas dari yang pertama, yaitu aproksimasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aproksimasi? Nah, aproksimasi secara bahasa artinya penghampiran atau pendekatan. Pada pembahasan ini, aproksimasi digunakan sebagai fungsi hampiran yang mendekati sebuah fungsi tertentu. Jadi di sini ada dua buah fungsi, ada fungsi hampiran dan ada fungsi tertentu gitu. Nah, apa sih tujuannya fungsi hampiran ini? Nah, dalam penerapan matematika, kita sering membutuhkan fungsi yang sederhana untuk mendekati suatu fungsi kontinu yang lebih rumit. Jadi dalam matematika itu banyak sekali ya rumus-rumus yang kompleks, yang rumit gitu. Kalau digambarkan dia misalnya bentuknya bergelombang seperti ini. Nah, ini biasanya agak lebih sulit menganalisisnya. Jadi agar kita memudahkan menganalisis fungsi yang rumit ini, nah itu digunakan sebuah fungsi sederhana yang mendekati fungsi rumit ini. Nah, itulah yang disebut dengan aproksimasi. Jadi kita mencari sebuah fungsi sederhana yang mendekati sebuah fungsi yang kompleks gitu. Nah, agar penghampiran tersebut dianggap baik, maka pada setiap titik di daerah asal, selisih antara nilai fungsi penghampir dan fungsi yang dihampiri harus lebih kecil atau sama dengan suatu nilai kesalahan atau error yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi fungsi penghampir itu dengan jarak antara fungsi utama ini, nah dengan fungsi penghampirannya itu harus kurang dari suatu nilai yang kita tetapkan atau disebut dengan nilai error gitu. Nah, misalnya kita mencoba misalnya fungsi konstan ya. Nah, ada 3 buah misalnya fungsi konstannya. Nah, dari 3 buah ini, kira-kira mana yang paling mendekati grafik bergelombang ini? Apakah yang di atas, yang di tengah, atau di bawah? Nah, kalau dilihat tentu yang di tengah ini yang lebih mendekati dibanding 2 garis lainnya. Nah, ternyata ada fungsi lain yang lebih bisa mendekati fungsi seperti ini, yaitu disebut dengan fungsi tangga. Nah, kita sebelumnya udah tahu ya fungsi tangga itu seperti apa bentuknya pada mata kuliah kalkulus. Nah, fungsi tangga itu dia bisa mengikuti bentuk gelombang ini. Nah, jarak antara fungsi tangga dengan grafik ini, nah itu harus kurang dari sebuah nilai error yang kita tetapkan. Nah, semakin kecil nilai errornya, maka akan semakin baik fungsi tangga ini atau akan semakin mendekati fungsi yang berbentuk gelombang ini. Nah, jadi itu maksudnya aproksimasi. Nah, berikutnya kita masuk ke fungsi tangga. Berdasarkan definisi 5.4.9, suatu fungsi S yang memetakan himpunan titik A sampai B ke anggota real disebut fungsi tangga atau step function jika interval A, B merupakan gabungan dari sejumlah hingga interval-interval yang tidak saling tumpang tindih. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah interval-interval yang tidak saling tumpang tindih, yaitu I1, I2, sampai IN, sedemikian sehingga fungsi S bernilai konstan pada setiap interval tersebut. Nah, dengan kata lain, Sx sama dengan CK untuk setiap X elemen IK, dengan K sama dengan 1, 2, sampai N, dan seterusnya.
Jadi di sini kata kuncinya adalah intervalnya tidak boleh saling tumpang tindih dan nilai fungsi pada setiap interval itu konstan. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah sebuah contoh fungsi tangga yang memetakan min 2 sampai 4 ke anggota real didefinisikan oleh Sx, di mana untuk X besar sama min 2 sampai min 1 itu nilainya 0, sedangkan untuk X besar sama dari min 1 kecil sama dari 0 itu nilai Sx-nya 1, untuk X besar dari 0 kecil dari setengah itu nilai Sx-nya 1/2, untuk X besar dari 1/2 kecil dari 1 itu nilainya 3. Untuk X besar sama 1 kecil sama dari 3 itu nilainya min 2. Dan untuk X besar dari 3 kecil sama dari 4 itu nilainya 2. Nah, ini adalah sebuah fungsi tangga. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari intervalnya, itu tidak ada interval yang tumpang tindih. Walaupun di sini ada angka yang sama, ini sama-sama min 1. Nah, tapi di interval pertama ini min 1-nya tidak masuk ke dalam nilai X. Sedangkan pada interval kedua baru min 1-nya masuk. Jadi di sini dia min 1-nya tidak saling tumpang tindih. Nah, kemudian juga sama dengan 3 ini, yang di atas dia X-nya masuk 3, sedangkan di bawah X-nya tidak termasuk 3. Nah, jadi tidak ada intervalnya saling tumpang tindih, begitu juga nilainya pada setiap interval itu konstan, tidak ada yang berubah-ubah. Interval pertama itu nilainya 0, interval kedua nilainya 1. Gitu. Nah, fungsi tangga ini bisa digambarkan pada koordinat kartesius. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi setiap interval nilainya itu, ini kita kasih angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 1, min 2. Nah, untuk interval pertama dari min 2 sampai min 1 itu nilainya 0. Jadi kita bisa bikin gambarnya seperti ini. Min 2 sampai min 1 nilainya 0. Jadi dia terletak di sejajar dengan nilai 0 di Y gitu. Nah, untuk yang kedua min 1 sampai 0. Tidak min 1 sampai 0. Nilainya 1 berarti garisnya di 1, sejajar dengan 1. Kemudian untuk 0 sampai setengah, ini dia, berarti dia di setengah Y-nya. Nah, kemudian untuk setengah sampai 1, nilainya 3, berarti di sini dia. Untuk 1 sampai 3, nilainya min 2. Untuk 3 sampai 4, nilainya 2. Nah, tanda kurung di sini, ada kurung biasa, ada kurung siku, itu menunjukkan nilai X-nya tuh masuk atau tidak gitu. Nah, kalau dia kurung biasa berarti dia tidak masuk, kalau kurung siku berarti dia masuk. Seperti 3 sampai 4 ini tadi ini ada sama dengan 4 di sini, berarti dia pakai kurung siku. Tapi kalau dia tidak pakai tanda sama dengan, berarti dia pakai kurung biasa. Nah, ini adalah contoh fungsi tangga. Nah, berikutnya, manakah yang merupakan fungsi tangga? Nah, ini ada 2 buah fungsi. Kira-kira dari 2 buah fungsi ini, manakah yang merupakan fungsi tangga? Apakah Sx atau Fx? Nah, coba kita cek yang pertama. Untuk yang pertama, dari intervalnya, itu tidak ada yang saling tumpang tindih, atau tidak ada yang beririsan, semuanya berbeda, saling lepas. Nah, untuk nilainya juga konstan, tidak berubah. Untuk interval pertama nilainya 1, interval kedua 3, interval ketiga 2. Nah, jadi ini bisa kita sebut dengan fungsi tangga. Nah, untuk yang kedua, itu intervalnya juga tidak ada yang saling tumpang tindih, nah, tapi nilainya tidak konstan. Nah, karena dia X kuadrat. Jadi kalau misalnya X-nya 0, kita ambil 0 pada interval pertama ini, berarti dia 0 kuadrat nanti. 0 kuadrat sama dengan 0. Kalau kita ambil 1, berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Maka nilainya berubah, tidak konstan. Nah, jadi karena dia tidak konstan nilainya pada satu interval, berarti dia bukan fungsi tangga. Nah, jadi dapat kita simpulkan yang merupakan fungsi tangga adalah fungsi yang pertama, dan yang kedua ini bukan fungsi tangga. Nah, jadi paham ya teman-teman apa maksudnya fungsi tangga? Nah, berikutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu teorema 5.4.10 yang berbunyi, misalkan I adalah interval tertutup dan terbatas, dan F adalah sebuah fungsi yang memetakan I ke R merupakan fungsi kontinu pada I. Nah, jika epsilon besar dari 0, maka terdapat suatu fungsi tangga S yang memetakan I ke R sehingga mutlak dari fx dikurang xx itu kecil dari epsilon, atau jarak antara fungsi kontinu tersebut dengan fungsi tangganya kecil dari epsilon untuk setiap x elemen I. Nah, untuk membuktikan teorema ini,
Ada beberapa konsep dasar yang harus kita ingat terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu jika suatu fungsi f kontinu pada interval terbatas dan tertutup. Nah, jika dia fungsinya kontinu pada interval tertutup dan terbatas, maka f-nya kontinu seragam. Nah, kemudian jika f-nya kontinu seragam, nah, maka untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat sigma besar dari 0 sehingga mutlak x kurang y kecil dari sigma mengakibatkan mutlak dari fx dikurang fy kecil dari epsilon. Nah, inilah nanti akan kita gunakan untuk membuktikan teorema 5.4.10. Nah, yang pernyataan yang pertama ini adalah teorema 5.4.3, teorema sebelum 5.4.10, dan yang kedua ini adalah definisi fungsi kontinu seragam. Nah, berikutnya kita masuk ke pembuktian teorema 5.4.10. Nah, kita ulangi membaca teoremanya. Misalkan I adalah interval tertutup dan terbatas, dan F sebuah fungsi yang memetakan I ke R merupakan fungsi kontinu pada I. Nah, jika epsilon besar dari 0, maka terdapat suatu fungsi tangga S epsilon yang memetakan I ke R sehingga mutlak dari Fx dikurang Sx itu kecil dari epsilon untuk setiap X elemen I. Nah, dari teorema ini kita tulis apa-apa yang diketahui. Yang pertama, I-nya itu adalah interval tertutup dan terbatas. Yang kedua, F yang memetakan I ke R itu kontinu pada I. Yang kemudian ada epsilon besar dari 0. Nah, yang akan dibuktikan, terdapat suatu fungsi tangga S yang memetakan I ke R, sehingga mutlak dari Fx dikurang Sx itu kecil dari epsilon. Nah, inilah yang akan kita buktikan untuk setiap X elemen I. Nah, perlu diingat kembali, ditekankan kembali. Nah, yang diketahui ini tadi, karena F-nya kontinu pada interval tertutup dan terbatas, maka berdasarkan teorema 5.4.3, maka F-nya kontinu seragam pada I. Nah, karena dia kontinu seragam, nah maka untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat sigma besar dari 0, sehingga mutlak X kurang Y kecil dari sigma mengakibatkan mutlak dari Fx dikurang Fy kecil dari epsilon. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk membuktikan pernyataan terakhir ini. Nah, langkah pertamanya, kita pilih M, elemen N cukup besar, sehingga H sama dengan B dikurang A per M itu kecil dari sigma. Lalu kita bagi interval A, B ini menjadi M subinterval yang saling terpisah dengan panjang H. Nah, yaitu I1 sama dengan A sampai A tambah H. Jadi yang dia awalnya dia tuh satu interval ya dari A sampai B, kita bagi-bagi sebanyak M. Jadi A, B ini kita bagi-bagi intervalnya menjadi M subinterval, yaitu I1, A sampai A tambah H, untuk I2-nya A tambah H, A tambah, ini yang pertama tadi tambah H, tambah H-nya satu lagi, jadi A tambah 2H. Nah, untuk I3-nya juga begitu seterusnya, berarti I3-nya A tambah 2H, A tambah 3H, sampai IK-nya nanti berarti intervalnya dari A tambah K kurang 1H sampai A tambah KH. Untuk K sama dengan 2 sampai M. Jadi langkah pertama kita memecah interval ini menjadi beberapa interval I1, I2 sampai IK. Nah, kemudian karena panjang masing-masing interval IK adalah H, nah panjang masing-masing ini adalah H, dan H itu tadi kecil dari sigma, ini dia. Nah, maka perbedaan antara dua nilai dari F pada interval IK adalah kurang dari epsilon. Nah, berdasarkan pernyataan ini tadi, karena terdapat sigma besar dari 0, sehingga untuk setiap X dikurang Y kecil dari epsilon, maka mengakibatkan selisih antara fungsi X dengan fungsi Y itu kurang dari epsilon. Nah, ini maksudnya langkah kedua. Jadi itu perlu kita pahami, karena IK ini panjangnya adalah H dan H itu kecil dari sigma, maka perbedaan antara dua nilai dari F pada interval IK ini adalah kurang dari epsilon. Nah, berikutnya kita definisikan fungsi tangganya. Nah, di sini fungsi tangganya sama dengan
F A tambah KH. Nah, kenapa F A tambah KH? Nah, di sini kita ambil interval pada ujung kanannya. Nah, ini A tambah KH. Kita juga boleh mengambil interval ujung kiri atau mungkin di tengah-tengahnya. Nah, untuk lebih memudahkannya, kita ambil saja yang sebelah kanan ini. Jadi, fungsi tangga itu kita definisikan sebagai F A tambah KH. Nah, untuk setiap X elemen IK. Nah, sehingga X-nya konstan pada setiap interval IK. Nah, akibatnya, jika X elemen IK berlaku, mutlak dari Fx dikurang Sx, nah itu sama dengan mutlak dari Fx dikurang, nah X ini kita ubah jadi definisi yang kita pakai tadi, menjadi F dari A tambah KH. Nah, ini dimana dia selisih fungsi F pada IK, F kurang F. Nah, berlaku Fx kurang Fy juga kecil dari epsilon, maka Fx dikurang Fa tambah KH juga kecil dari epsilon. Nah, di mana Fa tambah KH ini tadi adalah Sx. Nah, jadi kita peroleh mutlak dari Fx dikurang Sx itu kecil dari epsilon. Nah, jadi terbukti bahwa terdapat satu fungsi tangga sehingga mutlak dari Fx kurang Sx-nya kecil dari epsilon. Jadi berikutnya kita coba lihat gambarnya. Nah, ini ada gambar definisi teorema 5.4.10 tadi digambarkan. Nah, yang di tengah ini adalah fungsi kontinunya. Nah, yang di atas ini adalah batas-batasnya. Jadi, ini jaraknya antara fungsi kontinu dengan batasnya itu adalah sejauh epsilon. Dan ke bawah juga sejauh epsilon. Jadi, yang mau kita cari itu adalah fungsi yang mendekati fungsi ini. Nah, syaratnya jarak antara fungsi penghampir dengan fungsi yang mau dihampiri itu adalah kecil dari masing-masing epsilon ini. Nah, di sini dia contohnya dia didekati oleh fungsi tangga. Nih, yang diambil tadi ujung kanan ya. Jadi maksudnya tadi diambil ujung kanan, kita definisikan fungsinya ujung kanan. Nah, jadi setiap interval ini berarti dan ujung kanannya yang nempel ke fungsi kontinunya. Jadi kalau misalnya kita ambil tadi ujung kiri, berarti yang menempel itu adalah ujung kiri gitu. Nah, kalau misalnya kita ambil di tengah nilai tengahnya tadi, berarti dia memotong seperti ini. Jadi itu maksudnya definisi fungsi tangga tadi. Jadi boleh kita ambil ujung kiri, boleh ambil yang titik tengahnya, atau boleh ambil ujung kanannya. Nah, jadi terbukti ya bahwa fungsi tangga itu dapat mendekati atau menghampiri atau mengaproksimasi sebuah fungsi kontinu. Nah, mungkin ini aja penjelasan dari saya tentang fungsi tangga dan bagaimana fungsi tangga mendekati sebuah fungsi kontinu, yang mana nanti ini akan digunakan pada materi berikutnya seperti integral dan lain-lainnya. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, boleh tuliskan di kolom komentar. Nah, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.